Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Loncat. Loncat, lompat adalah bertumpu pada satu kaki mendarat dua kaki. Terus yang kedua, loncat, tapi loncatnya ke depan, dua kaki bersama-sama. Oke. Dan terakhir, tiga gerakannya, loncat dan berputar. Dua. Ya, oke. Kemarin kita bahas di waktu di Zoom yaitu beda antara lompat dan loncat. Kalau loncat adalah memindahkan anggota badan dengan bertumpu pada dua kaki. Kalau loncat itu bertumpu pada satu kaki. Oke, kita praktekkan. Loncat ke depan. Ada tiga gerakan ya. Terima kasih. Tapi papan yang paling penting adalah lompat ke depannya. Satu aja. Lompat ke depan. Dan loncatkan. Satu. Gerakan yang kedua, loncat ke depan. Dua. Oke, Bapak tunggu kiriman videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Karena PPKM hari ini diperpanjang, jadi Miss Lia hari ini mau mengirim video ya untuk kalian, untuk pembelajaran kalian di rumah. Jadi kalian semuanya perhatikan penjelasan Miss Lia ya. Hari ini Miss Lia mau menjelaskan mengenai bab 2 anak-anak halaman 4 di LKS kalian ya. Pengenalan masing-masing menu Paint. Nah, di sini Miss Lia mau membuka program Paint terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik Start, diarahkan pada Start, kemudian All Program. Setelah All Program, Aksesoris. Setelah Aksesoris, baru Paint dibuka. Maka muncullah program Paint seperti ini anak-anak. Ini adalah tampilan dari program Paint ya. Dalam program Paint terdapat menu icon sebagai berikut ya. Menu bar. Lah ini namanya menu bar anak-anak, paling atas. Yang atas ini namanya menu bar. Menu bar adalah barisan menu yang ada di bawah judul dokumen. Pada Paint terdapat dua menu utama, yaitu Home dan View. Lah ini adalah barisan menu yang ada di bawah judul dokumen, yaitu Home dan View. Lah pada menu Home terdapat sub menu lagi anak-anak ya. Ada sub menu Clipboard, ada sub menu Image, ada sub menu Tools, ada sub menu Shape, Size, kemudian di sini ada tempat color anak-anak ya. Lah Miss Lia mau menjelaskan satu persatu dulu, yaitu dari sub menu Clipboard. Sub menu Clipboard itu ada beberapa icon ya. Ada cut, ada copy, dan ada paste ya. Sub menu Clipboard pada menu Paint berguna untuk mengubah atau memperbaiki lembar kerja yang telah dibuat ya. Yaitu icon-icon pada sub menu Clipboard. Ada cut yang pertama. Cut itu berfungsi untuk apa, Miss? Digunakan untuk memotong teks atau gambar yang mau kita pindahkan atau mau kita hapus ya. Itu kalau cut. Maksudnya bagaimana, Miss? Misalnya Miss Lia di sini mau menggambar bentuk lingkaran. Nah, seret. Nah, lingkaran ini sama Miss Lia mau dihapus atau mau di-cut. Sebentar ya. Caranya harus kita select dulu, harus kita klik select dulu, kemudian kita jaring ya, kita beri jaring seperti ini, kita beri kotak. Nah, kalau sudah maka icon cut, copy, dan pastenya aktif anak-anak. Kalau tadi kan tidak aktif anak-anak ya, karena tidak muncul warna. Nah, kalau sudah seperti ini baru sudah bisa aktif. Cut,
Lah, baru gambarnya hilang. Bisa untuk dihapus, bisa untuk dipindahkan kemana saja ya. Kemudian copy juga sama anak-anak. Copy itu digunakan untuk menyalin gambar atau menggandakan teks. Maksudnya bagaimana Miss? Membuat gambarnya lebih dari satu. Misalnya Miss Lia membuat gambar kotak di sini. Lah, setelah membuat gambar kotak, kita klik di luar garis supaya garis putus-putusnya hilang. Setelah itu kita klik select, kemudian kita beri kotak. Ya, lah setelah beri kotak sama Miss Lia mau membuat kotaknya ini menjadi 3 buah kotak misalnya. Kita klik copy ya anak-anak ya, klik icon copy-nya, kita klik, kemudian paste digunakan untuk menyalin gambar ya. Hasil dari cut atau copy itu kita mengekliknya menggunakan paste ya, sehingga jika kita mengeklik icon paste maka akan muncul gambarnya secara otomatis. Kita klik lagi, Miss apakah masih mengeklik icon copy? Tidak usah anak-anak ya, karena masih dalam keadaan iconnya dalam format copy masih ya. Baru kita klik paste lagi. Nah, maka akan muncul kotaknya lagi. Nah, Miss enak ya, Miss nggak usah bikin kotak lagi, tinggal klik pastenya saja, baru pastenya sudah muncul, kotaknya sudah muncul. Iya anak-anak ya, asalkan garis putus-putus selectnya tidak boleh kita hilangkan dulu, karena kalau misalnya kita hilangkan nanti nggak akan muncul gambar anak-anak ya. Itu copy, cut, dan paste ya pada sub menu clipboard yang ini. Lah, kemudian pada sub menu image, lah yang ini sub menu image ada lagi anak-anak ya. Di sana ada icon select anak-anak, ada crop, ada resize, dan ada rotate. Lah, jika kita mengklik segitiga yang kecil nih pada icon select, maka di sini juga ada beberapa icon anak-anak ya. Icon di sini yaitu rectangular selection ya, dibuat untuk membuat area atau memilih objek berbentuk segi 4. Seperti tadi yang misalnya klik select anak-anak ya. Kemudian freeform selection, membuat area untuk memilih objek dengan bebas. Nah, misalnya klik, kemudian buat di sini. Lah, jadi kita membuat menjaring lah, istilahnya menjaring supaya kalian tidak bingung ya. Menjaringnya lah seperti itu anak-anak ya. Kalau misalnya kita menggambar sesuatu yang rumit, kemudian salah satu gambarnya mau kita copy anak-anak, bisa kita menggunakan yang tadi anak-anak. Hanya ininya saja, misalnya gambar segitiganya saja yang mau di select, yang mau di diberi garis putus-putus itu maksudnya ya. Bisa menggunakan freeform selection atau select all. Select all digunakan untuk apa? Pada LKS halaman 4 dibuat untuk memilih semua objek dalam lembar kerja. Misalnya klik segitiga yang kecil, kemudian klik select all ya. Lah, maka secara otomatis gambarnya akan ikut bergerak anak-anak ya. Ini maksudnya select all ini digunakan bisa langsung kita misalnya kopinya, klik copy kemudian paste. Belum ya berarti ya. Select all. Jadinya keseluruhan anak-anak lihat pada lembar kerja. Lah, select all itu maksudnya di-copy semuanya, diberi jaring semuanya anak-anak. Itu kalau menggunakan select all ya. Kemudian ada delete. Delete itu digunakan untuk menghapus. Lah, misalnya sama Miss Lia diklik delete. Lah, maka gambar semuanya akan terhapus anak-anak ya. Itu kalau menggunakan select. Nah, ya, itu icon dari select. Kemudian ada transparent selection, membuat transparan objek yang dipilih misalnya
ya, misalnya gambar lagi ya bentuk segitiga misalnya. Kemudian kita klik, kemudian kita klik transparent selection. Oh maaf, segitiga apa namanya, garis putus-putusnya masih belum mislia, hilangkan. Mislia hilangkan dulu, kemudian transparent selection, kemudian mislia buat di sini. Nah, maka bentuknya sama anak-anak ya. Nah, bentuknya sama ya. Kemudian pada halaman 5 yaitu ada rotate or flip. Lah, yang ini anak-anak, maksudnya bagaimana Miss? Ini digunakan untuk memutar gambar ya, memutar gambar yang telah kita masukkan ke dalam lembar kerja, jadi gambarnya bisa kita putar-putar anak-anak. Maksudnya bagaimana Miss? Miss Lia coba ya anak-anak ya. Misalnya di sini Miss Lia mau gambar segitiga ya. Gambar segitiga, kemudian Miss Lia klik rotate-nya, kemudian Miss Lia klik yang paling atas, rotate right 90 derajat, maka akan berubah nih anak-anak ya. Kalau misalnya klik rotate-nya lagi, lah akan berubah. Lah itu digunakan untuk memutar gambar anak-anak ya. Maksudnya seperti ini, memutar gambar. Bisa kan kalian semuanya ini mengikuti Miss Lia? Lah seperti itu anak-anak ya. Kemudian sama Miss Lia tadi sudah Miss Lia coba satu-satu ya. Yang rotate right itu memutar objek yang dipilih ke kanan sebanyak 90 derajat seperti tadi. Kemudian crop di sini digunakan untuk memotong ya. Yang ini crop yang paling atas digunakan untuk memotong suatu objek yang dipilih agar ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Misalnya di sini Miss Lia mau membuat bentuk lingkaran anak-anak ya. Kemudian jangan lupa kita aktifkan dulu icon cropnya. Bagaimana cara mengaktifkannya Miss? Diklik select, kita buat di sini, kita jaring bentuk lingkarannya. Oh maaf, jangan sampai tersentuh ya gambarnya ya. Lah kalau sudah icon cropnya sudah aktif, kita klik cropnya, kemudian kita buat deh di sini anak-anak. Kalau misalnya ini sama Miss Lia di apa namanya, dipotong menjadi separuh misalnya. Lah kemudian Miss Lia geser, maka separuh lingkarannya sudah hilang anak-anak, karena sama Miss Lia sudah di crop ya. Jadi itu adalah fungsi dari icon crop anak-anak. Lah kemudian lagi pada halaman 5 ya, di bawah itu ada resize and skew. Lah, resize itu berguna untuk mengubah suatu ukuran objek yang telah dipilih sebelumnya ya. Misalnya lagi Miss Lia mau membuat apa namanya ya, mau membuat bentuk ya, bentuk misalnya membentuk bintang. Miss, bagus-bagus ya Miss gambarnya Miss, ada bintang. Iya anak-anak ya. Caranya seleksi dulu, kita klik select, kemudian kita buat nih, kita select. Setelah itu kita bisa mengeklik resize, itu ada di sini anak-anak ya. Resize itu ada di sini. Kalau sudah kita klik baru akan muncul apa namanya ya, kotak dialog. Ini namanya kotak dialog anak-anak ya. Ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Pada skew juga yang ini ya, pada halaman 6 ya. Skew itu berguna untuk memiringkan suatu objek ya. Miss Lia coba ya, yang horizontalnya ini Miss Lia ganti ukurannya anak-anak. Misalnya Miss Lia ganti menjadi 30 ya. Vertikalnya Miss Lia mengganti menjadi 30 juga misalnya ya. Kita klik OK.
Wah, akan berubah anak-anak ya. Seperti itu caranya. Lah, pada poin C, sup menu tools itu yang ini nanti Miss Lia akan menjelaskan lagi ya. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari Miss Lia. Nanti Miss Lia sambung lagi untuk yang sup menu tools ya. Sampai bertemu nanti lagi minggu depan sama Miss Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.